Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Syami Fauza Zulfa, NPM 1915-012-007. Di video kali ini, saya akan membuat detail denah ruang tamu dengan ukuran 7 meter x 5 meter menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi kita buka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Di sini saya menggunakan Autodesk AutoCAD tahun 2018. Kita tunggu. Nah, seperti ini penampilan home pada Autodesk AutoCAD 2018. Untuk memulai gambar baru, kita dapat ke Start Drawing pada sisi kiri. Kita klik. Lalu akan muncul grid-grid seperti ini ya. Nah, sebelum memulai menggambar, saya akan menyeting beberapa settingan terlebih dahulu seperti unit, draft setting, dan option. Kita ketik unit atau UN. Lalu kita enter. Di sini ada precision. Di sini precision saya akan pilih yang 0.0 atau 1 angka di belakang koma. Kalian dapat memilih precision ini sesuai kebutuhan masing-masing ya. Saya akan pilih yang 1 angka di belakang koma. Lalu untuk satuannya saya akan ubah ke cm. Lalu saya oke. Nah, kita ke draft setting selanjutnya atau di else. Enter. Di sini ada polar tracking. Nah, untuk additional angles ini saya akan saya tulis per 15. Jadi 15, 30, 45 sampai 90. Untuk object snap di sini saya aktifkan semuanya. Lalu saya klik OK. Lalu option atau OP, enter. Nah, di option ini saya akan mengatur open and save. Di sini di file save ada save as. File save as-nya ya untuk AutoCAD di 2013. Jika teman-teman ingin menggunakan 2010, 2007 atau 2004 atau tahun 2000, itu dapat dipilih saja akan menggunakan AutoCAD 2013 saja untuk save as-nya. Jadi saya pilih 2013, lalu saya apply and OK. Nah, biasanya saya akan menghilangkan atau meng-off-kan grid-grid ini ketika memulai menggambar. Jadi saya klik F7, saya klik F7 pada keyboard sehingga mode grid ini akan off. Jika teman-teman ingin menggunakan mode grid, silakan pencet F7 kembali untuk meng-on-kannya. Nah, mari kita mulai menggambarnya, membuat denah detail ruang tamu ya, dengan ukuran 7 meter x 5 meter. Namun satuannya itu dalam cm sehingga 700 x 500. Kita membuatnya dengan line L untuk line, lalu enter. Kita tarik sejauh 700. Nah, ini kita nggak tahu nih garis ini bakal lurus atau miring ke atas atau miring ke bawah. Nah, untuk memastikan dia lurus, kita dapat menggunakan ortho mode atau F8 dan atau polar tracking atau F10. Di sini saya akan menggunakan ortho mode F8 ya. Lalu saya akan ketik 700, lalu enter. Ini karena terlalu kecil, kita dapat zoom sampai terlihat, lalu ke atasnya 500, ke kiri 700, dan ke bawah 500. Seperti ini. Nah, garis yang saya buat di awal ini akan saya ubah menjadi as dinding atau layer as dinding. Namun di sini kan dia masih layer 0 dan belum ada layer as dinding. Jadi kita ke layer properties, lalu kita make new layer. Di sini kita tulis as dinding. Seperti ini. Lalu colornya kita pilih nomor 52. Dan ketebalan garisnya itu kita pilih 0.00. Line type-nya kita pilih yang dash dot. Karena di sini belum ada dash dot, maka kita ke load. Lalu kita cari di sini dash dot. Dash dot itu nah ini. Kita pilih lalu kita oke. Jangan lupa diklik dash dot-nya lalu kita oke. Nah, karena garis ini masih di layer 0, maka kita blok dan kita ganti ke layer as dinding.
Nah, untuk warnanya sendiri, tadi saya gunakan 52 itu berdasarkan materi yang telah disampaikan di kelas Studio Komputasi Arsitektur ya. Di sini saya mengikuti materi yang telah disampaikan oleh dosen saya. Nah, untuk skala garis ini, menurut saya ini terlalu kecil, jadi akan saya perbesar dengan cara saya blok. Lalu, saya ke Properties. Di sini ada Line Tab Scale. Line Tab Scale ini saya ubah. Karena saya ingin membuat dia lebih besar, maka akan saya tambahkan ya, bukan saya kurangi. Jadi, sini saya ubah jadi 3. Ini terlalu besar ya. Atau 2. Nah, 2 saja. Jika sudah, seperti ini jadinya. Nah, lalu saya akan meng-offset as dinding ini agar nantinya digunakan sebagai dinding penuh, garis dinding penuh. Kita offset dengan mengetik OFF untuk offset, lalu enter. Kita offset ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Jadi, yang tadinya tebal dinding itu 15, maka kita bagi 2 jadi 7,5. Nah, pada AutoCAD ini, koma itu digantikan dengan titik. Jadi, kita ketik 7,5. Seperti ini, lalu enter. Setelah itu kita offset ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah dari as dinding yang ada. Kita lakukan pada semua as dinding. Nah, garis-garis hasil offset tadi kita akan ubah ke layer dinding penuh. Sebelumnya kita harus membuat layer dinding penuh terlebih dahulu karena di sini hanya ada layer 0 dan layer as dinding. Kita ke layer properties, kita bikin new layer, kita tulis dinding penuh. Seperti ini. Warnanya saya akan bikin warna putih, white. Ketebalannya itu saya ubah ke 0,2 mm. Lalu oke, dan line tab-nya tetap continuous. Lalu untuk mengubahnya, kita dapat memilih atau men-select garis-garis yang telah kita offset tadi. Seperti ini ya. Kita pilih. Lalu kita ubah ke layer dinding penuh. Nah, untuk ujung-ujungnya seperti ini kan dia belum menyatu ya. Jadi kita satukan dengan cara kita blok. Lalu kita ketik EX untuk extend, lalu enter. Lalu kita blok kembali. Nah, seperti ini. Karena ini yang bagian paling bawah dan bagian paling kiri ini belum menyatu, kita dapat satukan dengan cara mentarik kotak biru ini hingga lurus dengan yang sebelah kiri sampai muncul warna hijau, garis hijau putus-putus seperti di layar. Dan yang sebelah kiri juga kita lakukan hal yang sama sehingga menyatu seperti ini ya. Nah, kita lakukan di sisi-sisi yang lainnya. Sekarang kita lakukan yang terakhir. Nah, seperti ini. Jika sudah, seperti ini. Nah, di sini saya akan meng-off-kan dari layer as dinding ini agar tidak terlihat ya. Selanjutnya saya akan membuat properti untuk di dalam ruang tamu. Saya akan membuat sofa dengan panjang 285 dan lebar 115. Jadi kita pakai line L, enter. Lalu kita tarik sejauh 285, enter. Ke bawahnya 115, enter. Sini juga kita bikin 115, enter. Nah, lalu saya akan offside, OFF, enter, sejauh 15, lalu enter, saya offside. Nah, garis yang bertemu ini akan saya hapus dengan cara saya trim. Jadi saya blok, lalu saya trim, TR untuk trim, lalu saya delete, terus saya hapus seperti ini.
Nah, untuk yang paling bawah ini akan saya satukan dengan menggunakan line L, enter, lalu kita satukan seperti ini. Nah, biasanya sofa itu dia ujungnya tidak lancip seperti ini kan ya, ada lengkungannya gitu. Jadi saya akan membuat lengkungan dengan menggunakan circle, C for circle, lalu enter. Saya akan membuat lengkungan 5 misalnya, 5, enter. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama di sudut satunya, 5, enter. Untuk lengkungannya saya akan membuat dengan bantuan arch yang start and end direction. Saya pilih, lalu saya bentuk lengkungannya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama di lingkaran satunya. Nah, ketika sudah, lingkar bantuannya ini dapat kita hapus. Kita hapus, lalu akan kita trim yang di luar lengkungan ini. Kita select, lalu kita TR, enter. Kita trim. Nah, maka akan jadi seperti ini. Di sisi satunya juga akan saya buat seperti itu, namun saya akan mengkopinya saja. Saya select, saya blok, lalu saya copy. Kita klik copy, lalu enter, dan kita drag ke sisi satunya. Seperti ini. Lalu kita trim lagi, kita TR for trim, enter, lalu kita hapus. Nah, untuk ini dia double ya, jadi kita hapus satu, E for erase, lalu enter. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada sisi atas-atasnya ini, yang lancip-lancip ini. Circle, enter, or C, enter, lalu kita bikin 5. Lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan arch yang start and end direction untuk membuat lengkungannya. Nah, seperti ini. Lalu, lingkaran bantuan ini dapat kita hapus. Kita erase, enter. Lalu, sudut-sudut lancip ini akan kita trim ya. Jadi kita blok. Lalu kita ketik TR for trim, and then enter. Dan kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi, ujung-ujung dari sofa ini tidak lancip. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada ujung lancip yang di bawah ini, 2 di bawah ini. Circle or C, lalu enter. 5. Sebelah sini juga kita C or circle, lalu enter. 5. Lalu kita bikin lengkungannya dengan arch. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama di sisi satunya. Seperti ini. Lalu circle-nya kita dapat hapus. Erase. Dan kita trim ya, sisi lancipnya. TR, dan enter. Lalu kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, maka ujung-ujung ini akan melengkung, tidak lancip. Karena saya akan membuat sofa dengan 3 seater, jadi saya akan membagi sofa ini menjadi 3 bagian ya. Saya akan offset bagian garis yang ini, OFF, sejauh 85, enter, ke bagian sofa. Nah, sehingga jadi ada 3 bagian seperti ini. Karena garis ini tidak menyatu dengan garis yang lainnya, garis-garis yang saya pilih ini tidak menyatu, maka akan saya blok, terus saya EX buat extend, lalu enter, dan mereka akan menyatu dengan garis yang ada di atas dan di bawahnya, seperti ini. Nah, biasanya sofa itu dia ada seperti bantal senderan. Saya akan offset sejauh 15, saya OFF, enter, saya ketik 15, enter, lalu saya offset sejauh 15. Nah, ini juga hal yang sama ya, dia tidak menyatu dengan garis di sebelahnya. Jadi kita blok, terus kita EX for extend, and then enter. Nah, jadi garis itu menyatu seperti ini. Ini untuk sofa yang pertama. Nah, kita dapat memblok ini agar menjadi satu furnitur, yaitu B for block. Kita tulis sofa. Dan oke. Nah, sofa ini masih ada di layer 0. Jadi kita perlu mengubahnya ke layer furniture. Jadi kita layer properties, kita bikin new layer,
kita tulis furniture. Untuk warnanya saya ubah nomor 33, dan enter. Lalu ketebalan garisnya ini 0,05, oke, dan line tab-nya tetap continuous ya. Lalu kita pilih sofa ini dan kita ubah ke furniture seperti ini. Nah, ketika sudah, kita dapat memindahkannya ke dalam ruang tamu ini dengan cara kita klik, lalu kita ketik move or MOV, lalu enter. Kita cari titik tengahnya, lalu kita pindahkan. Karena ini saya menggunakan ortho mode, jadi dia hanya dapat bergerak lurus, maka saya akan ubah ke pola tracking agar dapat bergerak bebas seperti ini. Lalu saya letakkan nempel dengan dinding. Nah, jika sudah, saya akan meletakkan sofa satunya lagi di sisi kanan pada ruang tamu ini. Maka saya pilih, lalu saya copy, COP, and then enter. Saya copy, saya pindahkan terlebih dahulu, lalu saya klik dan rotate, ROT, for rotate, enter, dan saya rotate. Nah, seperti ini. Lalu saya move, MOV, enter, and then saya move ke dinding yang sebelah sini. Ini letaknya disesuaikan saja agar rapih. Nah, seperti ini. Lalu saya akan membuat meja ruang tamu 120 kali 60 cm ya. Jadi ini untuk layarnya kita ubah dulu ke furniture, lalu kita bikin line L, enter, dengan garis 60 dan ke bawah 120. Kita satukan hingga membentuk persegi panjang seperti ini. Nah, ini meja untuk di ruang tamunya. Kita blok dan kita klik J for join, enter, sehingga garisnya itu tidak terputus ya, jadi menyatu gini garisnya. Kita move and then enter, kita pindah, diletakkan sesuai posisinya seperti ini. Saya letakkan di sini. Nah, lalu saya akan membuat kursi-kursi kecil untuk di sebelah sini dengan ukuran 60 kali 60 menggunakan line L for line and then enter. Kita buat 60 ke bawah, 60 ke kiri, 60 dan ke atas 60. Nah, seperti ini. Lalu kita join, klik J for join and then enter. Lalu kita move, enter, dan kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Saya akan letakkan di sini seperti ini, dan saya akan copy, COP for copy and then enter ke bawahnya. Nah, ini biar lebih rapi, saya akan lock and then move. Nah, kita letakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada dua sofa dan dua kursi kecil ini terpisah ya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat bukaan, yaitu pintu. Biasanya ruang tamu itu menyatu dengan teras. Jadi setelah teras langsung ke ruang tamu. Jadi saya akan bikin pintu di sisi sebelah kiri, di bawah kiri. Saya ubah dulu ini ke layar dinding. Lalu saya ketik L for line and then enter. Saya bikin garis bantu di sini. Lalu saya beri jarak antara kolom ini dengan pintu adalah 15. Jadi saya akan move sejauh 15, enter. Nah, kita bikin pintunya dengan besar 90 cm. Lalu kita OFF 90, enter. Nah, sampai sini. Lalu saya akan mentrim garis di tengah-tengah garis yang saya pilih ini. Saya blok and then trim, TR for trim and then enter. Lalu saya trim. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat kusen. Sebelum membuat kusen, kita bikin dulu layer kusennya. Ke layer properties and then make new layer. Kita tulis kusen. Kita pilih warnanya nomor 12. Ketebalannya itu 0,13 dengan model garisnya itu yang continuous. Nah, kita ubah ini layarnya ke kusen. Lalu kita bikin kusennya di sini L for line and then enter. Kita bikin untuk kusen pintu ya. Ini setebal 5.
5 cm, lalu ke atasnya 15 karena untuk bukaan, jadi kita 12, lalu masuk ke dalam sini 1, dan sisanya diletakkan dengan dinding. Nah, seperti ini. Ini dapat kita join terlebih dahulu agar mempermudah. J or join, enter, seperti ini. Lalu kita draw order send to back. Nah, seperti ini agar letaknya ada di bawah dinding. Lalu kita akan membuat garis bantu line L, enter, dari titik sini menuju seberangnya, sebelah sini. Kita akan pilih kusen ini untuk mirror. Mirror itu MIR for mirror, and then enter. Lalu kita cari titik tengahnya dan kita mirror. Nah, seperti ini, lalu enter. Ketika sudah, kita hapus garis bantunya, erase. Nah, ketika sudah seperti ini perlu di draw order send to back agar di bawah dindingnya letaknya. Lalu kita dapat membuat pintunya itu line. Kita bikin dari titik sini ke kusen satunya seperti ini. Nah, lalu kita rotate, ROT for rotate. Kita rotate di titik sini sampai dia berdiri. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal bikin notasi lengkungannya ya, menggunakan arch, sama seperti yang tadi di start and direction. Start and direction. Lalu kita bikin dari ujung pintu ke ujung kusen sini, sehingga membentuk seperti ini. Nah, untuk lengkungan ini kita dapat gunakan notasi atau layer keterangan, sehingga kita bikin layer baru lagi, yaitu di layer properties, new layer, kita tulis keterangan. Di sini kita menggunakan nomor 136 dengan ketebalan garis 0,05, oke. Dan line tab-nya tetap yang continuous ya untuk layer keterangan ini. Nah, ini kita pilih lalu kita ubah ke keterangan. Nah, seperti ini. Ini untuk pintunya. Nah, biasanya di sini ada garis lantai. Jadi kita membuat layer lantai, layer ketik lantai menggunakan warna nomor 252, enter, seperti ini. Lalu ketebalan garisnya itu 0,09, oke, dengan line tab-nya tetap continuous. Lalu kita ubah layer ini menjadi layer lantai, kita ketik L for line, and then enter, kita tarik garis seperti ini. Nah, agar garis lantai ini letaknya di bawah kusen, maka kita ketik garis lantainya, lalu kita draw order send to back. Nah, seperti ini. Jadi garis lantainya ada di bawah kusen. Seperti ini. Lalu, biasanya dari ruang tamu itu akan terhubung ke ruang keluarga atau ruang-ruang lainnya di sebelah sini, di sebelah mana saja sesuai rumahnya. Nah, di sini saya akan membuat dengan permisalan terdapat ruang keluarga di daerah yang berwarna hijau ini. Sehingga saya akan membuat bukaan di sisi kiri atas pada ruang tamu ini ya. Kita ubah ke layer dinding penuh. Kita buat line L, enter. Kita bikin garis bantu di sini. Lalu kita move misalkan sejauh 150. Nah, enter. Nah, ini akan saya trim, bukaan gitu ya. Trim, IR, enter. Nah, seperti ini. Karena di sini ada ruang keluarga, maka saya akan buat dinding lebih 30, enter. Dan di sisi satunya juga 30, enter. Untuk di ujung sebelah sini juga akan saya buat hal yang sama, 30, enter. Dan di sini 30, enter. Karena ini merupakan potongan dari ruang keluarga, maka akan saya beri notasi seperti dinding yang dipotong ya, menggunakan, di sini saya akan menggunakan layer as dinding saja. Saya nyalakan dulu, saya onin, dan saya gunakan layer as dinding. Lalu akan saya lakukan line, enter. Dari sini seperti ini. Saya akan lebihkan sejauh 5 cm ke kanan dan 5 cm ke kiri, seperti ini. Harusnya kan garisnya dia putus-putus. Nah, ini dapat kita ubah ke garis putus-putus dengan mengkliknya, lalu kita klik
kanan pada mouse, kita ke properties. Di sini ada line tab scale. Kita akan memperkecil ya agar garis dash dotnya itu kelihatan. Kita ubah ke 0,5. Nah, ini karena masih terlalu besar, saya akan ubah ke 0,2. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Line, enter. Kita beri lebih 5 cm. 5, enter. Isi satunya lagi. 5, enter. Nah, seperti ini. Kita perkecil lagi. Kita klik kanan pada mouse, lalu properties. Ke line tab scale. Kita ubah 0,2, lalu enter. Nah, seperti ini. Lalu saya akan meng-off-kan kembali as dindingnya. Turn off the layer off. Nah, seperti ini. Saya akan membuat jendela yang terletaknya ada di bawah ruang tamu ini ya. Saya bikin bantuan menggunakan layer dinding penuh, line, enter. Di sini, lalu akan saya move sejauh 200. Move ke sebelah kiri sejauh 200. Nah, saya akan membuat jendela dengan luas 170 ya. Itu untuk 2 jendela. Jadi akan saya offset, OFF, enter 170. Enter ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu akan saya trim, TR, enter, dan saya trim. Nah, seperti ini. Di sini saya akan membuat kusen untuk jendelanya. Kita menggunakan layar kusen. Lalu kita ketik L for line, enter. Sini tebalnya 5 cm, 5. Lalu ke bawahnya itu sejauh 12. Terus sisi sininya 1, sama seperti pintu tadi. Ini tinggal dilanjutkan. Nah, kusen ini letaknya ada di bawah dinding. Jadi kita join terlebih dahulu, lalu kita draw order send to back agar letaknya di bawah dinding. Lalu kita membuat kusen satunya lagi. Di sini 5, ke bawahnya 3, dan kembali lagi 5 seperti ini. Jika sudah, saya akan membuat line seperti ini. Bantuan untuk 85 ya dari sini. 85, enter. Nah, ini akan saya mirror ke sebelah sana. Mirror, MIR, enter. Kita cari titik tengahnya, lalu kita mirror. Nah, seperti ini, enter. Lalu ini garis bantunya kita hapus erase. Nah, ini belum ada garisnya, jadi kita tambah garis menggunakan line seperti ini. Lalu kita bikin jendelanya. Nah, seperti ini. Ini untuk jendelanya. Ini dapat kita join agar garis-garisnya saling menyatu. Lalu pada bagian tengah ini akan kita tambahkan notasi kaca. Kita tambah layer properties, new layer, kita tulis kaca. Untuk kaca warnanya itu nomor 131. Oke. Terus ketebalan garisnya itu 0,05. Oke. Jenis garisnya itu masih continuous. Nah, kita bikin line L, enter. Sini kita tambahkan di tengahnya notasi untuk kacanya. Nah, ini kita ganti ke layer kaca seperti ini. Ini kita draw order send to back seperti ini. Nah, kaca ini kita copy, COP, enter ke dinding sebelahnya. Nah, ini di sini tuh ada garis lantai, jadi kita pindah ke layer lantai, lalu L for line, enter. Kita tarik garis lantainya, lalu kita draw order send to back. Nah, seperti ini. Kita munculkan as dindingnya seperti ini. Oke, setelah itu saya akan memberi, kita matikan lagi ya as dindingnya. Saya akan memberi arsiran pada dinding-dinding ini dengan cara kita bikin
plasterannya dulu ya. OFF 2, enter. Kita bikin seperti ini untuk plasterannya, plasteran dinding. Nah, seperti ini. Sini juga kita lakukan. Akan saya arsir. Kita bikin dulu layer arsirnya. New layer arsir. Itu menggunakan color nomor 250. Oke. Ketebalan garisnya itu 0.00. Dan jenis garis itu tetap continuous ya. Kita untuk arsirnya, kita dapat melakukan hatch, ketik H dan hatch, enter. Kita dapat pilih yang ini, ANS 132. Yang ini kita di sini. Nah, seperti ini. Kita arsir dinding-dindingnya. Seperti ini. Ini kita lihat dia ada di layer lantai, harus kita ubah ke layer arsir. Nah, kita ubah ke layer arsir seperti ini. Lalu kita draw send to back biar ada di bawah garis dari plasteran. Nah, ini garis as dindingnya kita aktifkan. Lalu kita arsir bagian dinding yang melebihi ini. Hatch lagi, H, enter. Kita arsir. Nah, seperti ini. Agar di layer yang sama, maka kita dapat MA atau Match Prop, enter. Kita klik di arsiran yang sudah diedit layernya, lalu seperti ini. Nah, jadi layer yang arsiran yang ini dengan yang sebelumnya itu ada di layer yang sama. Nah, ini kita dapat perpanjang hingga ke sini. Seperti itu. Yang sisi sebelah kiri juga sama. Seperti ini. Setelah itu kita sembunyikan lagi as dindingnya. Nah, untuk yang di kolom-kolom ini, garis dari plasteran ini harus kita erase ya. Jadi dapat kita erase dengan cara kita trim, kita block, and then TR for trim, enter. Kita trim seperti ini. Nah, ini sisanya kita erase. E for erase, enter. Seperti ini. Lakukan hal yang sama di kolom-kolom yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Kita trim. Lalu kita erase. Jika sudah, maka akan kita hatch. Kita gunakan layer arsir. Lalu kita hatch, enter. Nah, di sini untuk pattern kita ubah ke gradient. Lalu warna blue ini kita ubah ke warna yang lebih tua. Kita more color. Kita pilih 251. Oke. Nah, yellow juga kita ubah ke 521. Oke. Lalu kita hatch di kolom-kolomnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini. Jangan lupa kita draw order send to back. Seperti ini. Kita munculkan lagi as dindingnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dimensi atau keterangan ukuran pada denah detail ruang tamu ini. Pertama kita membuat layer properties. Kita make new layer, kita tulis keterangan ukuran dengan kode warna 122. Ketebalannya itu 0,05 dengan line tab-nya tetap continuous. Nah, sebelum membuat dimensi, kita setting dulu dimensinya. Ketik dim, lalu pilih yang dim style, enter. Lalu kita modify yang ISO 25 ini, modify lines, extend beyond dim lines-nya kita ubah menjadi 10. Offset from origin-nya kita ubah menjadi 5. Lalu ke simbol and arouse, ini kita ubah. Ini sesuai keinginan atau ketentuan yang ada aja ya.
Nah, row size-nya ini saya ubah menjadi 10. Lalu brick size-nya saya ubah menjadi 5. Lalu ke teks yang titik 3 ini saya ubah fontnya menjadi teknik, karena biasanya saya menggunakan font teknik. Lalu height-nya menjadi 15. Close, ini menjadi horizontal. Text placement-nya menjadi, yang vertikal menjadi center. Offset from dim line-nya menjadi 5. Seperti ini. Lalu fit primary units saya ubah menjadi 0. Setelah itu kita klik OK and close. Nah, kita akan membuat dimensi furniture terlebih dahulu ya. Kita membuat dari dimensi furniture untuk sofa kecil ini dengan bantuan line. Nah, kita beri garis bantu menuju dinding. Sisi yang satunya juga ini. Sampai harus lurus ya, jangan sampai miring. Nah, jika sudah, kita beri lebih sekitar mungkin 10. Nah, garis ini kita ubah line tab-nya menjadi dash, sehingga garis putus-putus. Lalu kita beri dimensi sejauh 30. Seperti ini. Lakukan hal yang sama, kita samakan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan memberi dimensi pada meja di ruang tamu. Kita beri garis bantu line, enter, lalu kita tarik ke sebelah sini saja ya, menuju dinding. Sisi yang satunya juga seperti ini. Lalu kita beri lebih sekitar 10, kita samakan seperti sofa yang kecil tadi, 10. Lalu kita ubah line tab-nya menjadi dashed. Nah, ini kita beri dimensi seperti ini. Kita beri jarak sekitar 30. Jika sudah, kita akan memberikan dimensi sisi atas dari sofa ini dan meja. Kita line menuju dinding sampai lurus. Nah, sisi yang satunya lagi. Sekarang untuk meja kita lakukan hal yang sama seperti ini. Nah, kita beri jarak keluar sekitar 10. Garis yang ini juga 10. Lalu yang ini juga 10. Dan yang ini 10. Lalu kita beri dimensi. Nah, masing-masing 30 ya. 30. Juga 30. Nah, setelah memberikan dimensi untuk sofa kursi kecil ini dan meja, sebelumnya garis yang ini kita ubah dulu line tab-nya menjadi dashed 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita memberi dimensi untuk sofa yang besar. Kita beri garis batu line. Garis batu line. Nah, ini tingginya kita sesuaikan dengan ujung dari dimensi yang sudah ada. Seperti lurus seperti ini. Di ujung yang satunya juga kita buat seperti itu. Kita ratakan. Nah, jika sudah,
kita ubah line tab-nya menjadi dashed, dan kita beri lebih 10 juga, 10, dan sebelah sini juga 10 seperti ini. Lalu kita beri dimensi ini dan sejauh 30. Nah, ini untuk sofa yang sebelah sini juga sama, kita beri garis batu line, kita samakan dengan ujung dimensi yang sudah ada. Yang satunya juga lakukan hal yang sama sampai lurus hingga muncul garis hijau putus-putus ya. Lalu kita beri lebih sekitar 10 cm. Dan kita ubah line tab-nya menjadi dash. Nah, sekarang kita beri dimensi. Dimensi itu bisa menggunakan yang ada di sini, dimension, atau kita ketik dim dan enter. Seperti ini. Dan kita beri jarak sekitar 30. Nah, seperti ini. Kita teruskan pemberian dimensi pada sofa yang besar ya. Kita ketik line or L, enter. Kita beri garis bantu menuju dinding seperti ini. Sisi yang lainnya juga. Lalu kita beri lebih sekitar 10. Dan kita ubah line type-nya ya menjadi dashed 2 atau dashed 2. Lalu kita beri dimensi. Kita samakan dengan yang 120 dimensinya. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan pada sofa yang satunya. L line. Kita tarik garis menuju dinding. Seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu kita beri lebih sekitar 10. Line tab-nya kita ubah menjadi dash 2, lalu kita beri dimensi. Ini seperti ini. Nah, kita samakan dengan yang 60 ini. Jika furniture sudah diberikan dimensi, sekarang waktunya kita memberi dimensi untuk ruangannya. Kita tarik dari as dinding sebelah kiri menuju as dinding sebelah kanan, lalu kita samakan dengan ujung dari dimensi yang 285 ini. Nah, setelah itu kita tarik ke atas sejauh 40. Nah, agar dimensi yang 1, 2, dan 3 ini jaraknya itu sama ya. Selanjutnya kita beri dimensi di sebelah kanan. Kita ketik dim. Dari as yang atas menuju as yang bawah. Kita samakan dengan ujung dimensi 285 ini. Lalu kita klik dan tarik ke arah kanan sejauh 40. Kurang lebih seperti ini denah detail dari ruang tamu. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih terlalu banyak kesalahan dalam pembuatan denah ruang tamu melalui aplikasi AutoCAD ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.